Halo teman-teman semua, di video ini kita akan belajar tentang tipe data integer. Jadi, tipe data integer itu adalah sebuah tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, jadi berupa angka ya. Nah, bilangan bulat ini artinya dia tidak ada koma ya, tidak ada koma, tidak ada bilangan pecahan, hanya bilangan bulat. Jadi 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. Nah, itu disebut bilangan bulat. Oke. Nah, tipe data ini biasanya digunakan untuk ini ya, macam-macam ya. Ada untuk operasi matematika atau mungkin untuk merepresentasikan sebuah nilai dari sensor dan macam-macam. Pokoknya segala jenis data yang isinya berupa angka dan angkanya bilangan bulat, nah itu biasanya kita menggunakan tipe data ini. Nah, tipe data integer itu dibagi menjadi beberapa jenis ya, tergantung dari size atau ukuran tipe datanya. Misal nih teman-teman punya data yang datanya itu cuman 1000, 2000. Nah, itu ada tipe data integer sendiri yang bisa dipakai. Tapi buat teman-teman yang butuh data yang size-nya besar, misal kayak data data latitude, longitude yang angkanya itu banyak atau timestamp jam gitu ya, yang angkanya itu bisa sampai jutaan atau miliaran. Nah, itu ada tipe data integer yang bisa digunakan. Kurang lebih dibagi menjadi 5 ya, 6 sebenarnya. Ada satu lagi di sini namanya unsigned short. Nanti saya jelaskan seperti apa. Oke, kita mulai dari tipe data in. Nah, jadi tipe data in ini adalah tipe data yang memiliki ukuran kurang lebih 2 byte atau 4 byte ya, tergantung dari jenis microcontroller yang teman-teman gunakan. Misal, teman-teman menggunakan Arduino Uno ya, Arduino Uno yang mana itu ini ya, 16 bit ya atau 2 byte. Maka rentang yang bisa dijangkau oleh tipe data ini itu berkisar dari -32.768 sampai 32.767. Jadi semua data yang masuk dalam rentang ini, teman-teman bisa menggunakan tipe data integer untuk Arduino Uno. Tapi kalau teman-teman menggunakan board yang lain, misal board ESP32 yang mana size-nya adalah 32 bit, maka rentang yang bisa dijangkau tuh lebih besar lagi. Jadi ini sekitar berapa ini? Miliar ya. Minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Nah, ini lebih besar lagi datanya. Oke, jadi ini bisa teman-teman pakai nih. Kalau punya data yang sampai jutaan atau miliaran, nah teman-teman bisa menggunakan tipe data integer ini, khusus ESP32. Gimana kalau dengan board yang lain selain Arduino Uno atau selain ESP32? Nah, nanti teman-teman cek aja ya. Nanti bisa dicek ukuran dari setiap tipe datanya seperti apa. Nah, ini ya. Jadi deskripsinya adalah tipe data integer ini eh, yang paling umum. Jadi memang banyak banget data yang kalau dia bilangan bulat ya udah pakai aja tipe data integer gitu. Karena udah sangat-sangat cukup untuk mengcover size datanya. Nah, gitu ya. Ini contoh kodenya, contoh penulisannya kurang lebih seperti ini. Jadi pertama cukup tuliskan aja tipe datanya ya, INT. Nah, INT huruf kecil, jangan sampai salah. INT spasi nama variabelnya apa sama dengan value-nya berapa. Nah, gitu. Oke, gampang. Lanjut. Setelah in ada unsigned in. Nah, ini sebenarnya tipe data in juga ya. Cuman di depannya ada tulisan unsigned. Nah, unsigned in. Nah, jadi pokoknya kalau ada tipe data yang depannya ada unsigned-nya ini, artinya tipe datanya itu hanya berupa bilangan positif. Nah, beda kayak sebelumnya ya. Sebelumnya ini kan tipe data in itu kan dari minus berapa sampai plus berapa. Nah, kalau di depannya ada unsigned seperti ini, berarti dia mulainya dari 0. Ya, dari 0
sampai berapa, sampai positif berapa. Size-nya sama, kalau 16 bit sama 32 bit itu size-nya sama. Sekitar 65.535. Sama, ini sebenarnya kalau teman-teman hitung ya, ini ya, 32.000 dari minus 32.000 sampai plus 32.000 itu kan sebenarnya totalnya sekitar 64 ribuan ya. Nah ini ya 65 ribuan. Nah sama. Bedanya di sini hanya bilangan positif. Nah gitu ya. Di Arduino seperti ini, di ESP32 size-nya kurang lebih seperti ini. Nah dia pokoknya dimulai dari angka 0. Angka 0 sampai positif berapa. Nah, cara nulisnya sama ya. Jadi di sebelum menuliskan int di depannya kita tulis unsigned. Nah, unsigned int baru nama variabelnya terus sama dengan nilainya berapa. Nah, gitu. Itu yang disebut sebagai unsigned int. Nah, lanjut. Berikutnya adalah tipe data long. Nah, tipe data long ini adalah tipe data yang ini ya, yang panjang ya. Jadi sesuai namanya ya, long. Long itu kan panjang. Artinya dia akan lebih besar dari in. Jadi ini case-nya semisal teman-teman ternyata datanya sangat besar gitu ya. Sangat besar sampai tipe data in aja nggak muat gitu. Ya walaupun case-nya jarang ya. Biasanya in itu udah sangat-sangat cukup untuk dipakai. Tapi semisal ternyata datanya lebih besar dari tipe data in, maka teman-teman dikasih pilihan lagi untuk menggunakan tipe data long. Nah ini ya. Nah, untuk Arduino Uno, tipe data long-nya itu 2 kali lipat dari tipe data in ya. Nah, kalau teman-teman cek ya. Nah ini ya. Nih, sebelumnya di Arduino Uno itu hanya 16 bit. Nah, sekarang tipe data long-nya di Arduino Uno menjadi 32 bit. Nah, yang mana itu mirip dengan tipe data in di ESP32. Ya, jadi range-nya lebih besar lagi, sampai dari minus 2 miliar sampai plus 2 miliar. Nah, itu untuk Arduino Uno. Cuman di sini ada sedikit perbedaan di ESP32. Jadi, untuk ESP32 sendiri, tipe data in ataupun tipe data long itu size-nya sama. 4 byte ya. Jadi sama ini. Jadi untuk tipe data long di ESP32 sebenarnya tidak perlu ya. Biasanya dipakein aja udah sangat cukup karena size-nya udah gede banget nih, sekitar 2 miliaran gitu. Oke, jadi antara ESP32 ataupun Arduino Uno untuk tipe data long-nya dia size-nya sekitar 32 bit. Nah, gitu ya. Ini contoh datanya, cara nulisnya ya, tinggal long aja biasa, huruf kecil. Long spasi nama variabel sama dengan value-nya berapa. Nah, gitu. Lanjut. Nah, ini sama ya. Jadi kalau ada depannya unsigned, artinya ini tipe data hanya bisa dipakai untuk bilangan positif. Nah, bilangan positif untuk tipe data long. Ukurannya 4 byte atau 32 bit. Berarti dia nilainya dari 0 sampai 4 miliar sekian. Nah, gitu ya. Cara nulisnya pun sama. Jadi di depan tipe data long ditulis dulu unsigned long. Nah, unsigned long, nama variabel sama dengan value-nya berapa. Nah, terakhir, tipe data terakhir yaitu tipe data short. Nah, untuk tipe data short sesuai namanya ya, pendek. Artinya tipe data ini bisa kita pakai untuk jenis data yang nilainya kecil. Jadi sekitar 2 byte atau 16 bit. Nah, jadi pada Arduino Uno ataupun ESP32 itu value-nya kurang lebih sama ya. Size-nya sama dari minus 32.768 sampai 32.767. Nah, jadi ini bisa teman-teman pakai nanti misal datanya kecil ya. Misal datanya cuma 100, 200 atau 1000 atau 2000. Nah, itu bisa dipakai
menjadi pilihan tipe datanya, ya. Cara nulisnya pun sama ya, short, nah ini nama tipe datanya, spasi nama variabelnya apa, sama dengan value-nya berapa. Nah, begitu halnya dengan unsigned short. Nah, jadi ini tipe data short khusus bilangan positif. Size-nya sama, 16 bit. Rentangnya karena ini unsigned, berarti rentangnya dari 0 sampai 65.535. Nah, gitu ya. Untuk penulisannya pun sama, jadi di depan tipe data short silahkan ditulis unsigned. Nah, unsigned spasi short spasi nama variabel sama dengan value-nya berapa. Nah, gampang ya teman-teman ya. Jadi tipe data integer tuh tipe data yang mudah dan akan sering teman-teman pakai nanti untuk penulisan ini ya, variabel ya. Penulisan variabel, penulisan operasi matematika biasanya menggunakan tipe data integer. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjut lagi di video berikutnya.